Senti. Nanti kita akan selesai kurang lebih jam 8, jadi sebelum Senti mulai kita akan selesaikan kuliah ini. Kemudian saya langsung saja, ada yang mau ditanyakan tidak dari signal detection theory? Apakah sudah cukup jelas? Ataukah masih ada pertanyaan? Oke, mungkin kita langsung saja ke ini ya, ke contoh soalnya, dan itu sebenarnya sudah ada jawabannya gitu ya, sudah jelas sebetulnya. Nah, kira-kira ada pertanyaan untuk STP? Tidak ada. Kalau tidak ada, mungkin saya minta salah satu untuk mengerjakan soal yang tidak ada jawabannya ini. Yang sebentar, saya coba share ya. Ya, yang ini. Coba tolong dikerjakan yang ini. Siapakah yang sudah? Kalau sudah, mungkin bisa mencoba untuk mengoret-oret di layar atau menunjukkan hasil pekerjaannya. Halo? Apakah mendengar suara saya ya? Coba saya minta Mbak Amira Syafa Husna. Mbak Amira? Halo? Halo? Mas Fahrudin, apakah mendengar saya? Halo? Halo? Mendengar Bu, dari tadi mendengar Bu. Oh, oke. Mbak Amira Syafa Husna? Ada di situ tidak ya Mbak Amira? Oh, iya Bu, mohon maaf Bu. Saya mendengar Bu. Oh iya. Oh, oke. Mbak Amira, ada pertanyaan tidak tentang terkait SDT? Halo Mbak Amira? Saya lihat catatan. Bentar Bu. Oke. Coba tolong dikerjakan yang SDT application untuk slide 49 yang belum ada jawabannya. Sambil menunggu Mbak Amira mengerjakan itu, coba tolong jelaskan kepada saya, apa itu sebetulnya SDT? Monggo Mas Fahrudin. Iya, Bu. Mas Fahrudin. Ya, tolong jelaskan apa itu sebetulnya yang kita maksud dengan SDT secara umum. SDT, Signal Detection Theory, itu tentang digunakan untuk mendeteksi seberapa bias ya Bu. Jadi di situ mengartikan mengukur kemampuan daripada seseorang atau misalkan alat untuk membedakan apakah itu ada sinyal ataukah itu tidak ada sinyal. Nah, di situ SDT nanti terdiri dari dua normal distribution. Yang pertama adalah merepresentasikan dari signal atau target itu ada. Yang kedua adalah menggambarkan daripada noise atau gangguan. Nah, nanti kecenderungan daripada kita untuk mendeteksi itu disebut dari kriterion. Jadi apakah kita cenderung bisa mendeteksi ada sinyal ataukah tidak. Nah, nanti terbagi menjadi 4 kategori itu. Yang pertama adalah ada hit, kalau kita benar ya, misalkan ada signal, kemudian kita mendeteksi ada signal mengatakan juga kriterianya mengatakan kita ada, maka dia hit. Kalau kita misalkan
tidak ada signal tapi kita bilang ada itu false alarm, sedangkan kalau kebalikannya itu adalah miss. Nah, kalau kita memang tidak ada signal dan kita tidak mendeteksi itu correct rejection ya. Seperti itu, Bu, yang saya pahami. Oke, good. Sekarang coba tolong jelaskan Mas Aji, apa itu case of no detection. Jadi ada kasus di mana kita katakan itu tidak ada detection, itu terjadi ketika Mas Aji. Halo, Bu. Ya, kasus no detection itu terjadi ketika apa? No detection terjadi ketika ada dua tipe ya, Bu. Yang pertama, always reporting scene itu mau ada atau enggak ada sinyalnya, responnya yes, Bu. Itu yang pertama. Terus ada yang no detection second case itu selalu reportingnya nggak kelihatan nggak ada, jadi kayak responnya tuh enggak terus terhadap sinyal. Oke, good. Ya. Kemudian jadi ketika seseorang mengatakan selalu iya atau selalu tidak, itu sebetulnya adalah case no detection. Jadi intinya adalah ketika ada kita melihat ketika persentase signal present dan signal absent-nya, respons untuk signal present dan signal absent-nya itu sama, berapapun itu, maka itu kita katakan itu no detection. Oke, good. Mbak Amira sudah belum ini yang apa? Jawabannya apa ya? Mungkin bisa di-share atau yang lain yang sudah? Mohon maaf Bu, saya belum selesai. Oke. Ada yang sudah mengerjakan? Mbak Ica? Masih coret-coret, Bu. Oke. Mas Aji lagi? Enggak. Mbak Yayu sudah mencoba untuk mengerjakan halaman 49 untuk tugas hari hari ini. Nanti saya akan post soalnya di Google Classroom terkait STT. Atau begini dulu, mungkin saya minta salah satu untuk menjelaskan jawaban dari aplikasi STT untuk Gizmo versus Doctor. Oke. Mungkin saya minta Mbak Amira ini tetap dikerjakan ya, yang slide 49 dicoba untuk dikerjakan. Kemudian saya minta Mbak Yayu dicoba untuk dijelaskan yang ini apa namanya, application yang Gizmo versus Doctor. Halo? Maaf Bu, tadi saya nggak lihat Bu. Oke. Ini sebentar. Nah ini apa namanya? Mungkin bisa tolong dijelaskan sebentar tentang ini. Ya, tentang apa namanya, implikasi atau aplikasi dari STT untuk kasus dokter versus automated recognition atau diagnostic machine. Ini kan jawabannya sudah ada nih. Jadi ketika nanti Anda misalnya melakukan penelitian atau misalnya
nanti mengambil data atau data yang sudah ada, kemudian melihat seperti ini, apa yang ditentukan terlebih dahulu? Halo? Iya Bu, ini tentang jadi ini tentang sebuah penemuan komputer dari komputer yang merecognize atau mengenali tumor dengan metode dengan teknologi X-ray ya Bu. Mau tahu kalau mana sih yang lebih baik antara intuisi dokter dan pengalamannya ya. Intuisi dokter dan pengalamannya versus machine itu. Automated recognition-nya itu ya Bu ya. Terus ini dibuat satu tes dengan 100 yang kena tumor sama 100 yang enggak. Lalu dites melalui dokter dan juga mesinnya. Jadi ini kayak apa namanya platnya aja. Jadi kayak kan di X-ray kan, jadi lembar X-ray-nya aja. Jadi ada 100 lembar X-ray yang ada tumornya, terus 100 lembar X-ray yang tidak ada tumornya. Ya, terus dokter ini dia menemukan bahwa 80% ini korek atau benar untuk yang platelet tumor. Jadi dari 180% ini tepat tesnya. Jadi ada 20% yang salah, terus 80% ini yang benar untuk yang tidak tumor, platelet yang tidak tumor. Terus untuk mesinnya ini malah lebih tinggi daripada dokternya, jadi 98% benar dan 62%-nya ini salah mendiagnosa untuk yang tidak tumor. Oke. Nah, sekarang saya buka sininya ya. Coba sekarang mungkin dijelaskan Mbak Yayu. Oh, yang ini ya Bu ya. Ini kan jawabannya nih. Terus gimana kita tahunya mana sih yang lebih baik? Apakah kita tetap milih dokter atau kita assign itu ke automated recognition gitu. Nah, yang kita lihat adalah apa? Kita lihat sensitivity-nya, kemudian kriterianya, bias-nya, kemudian kita lihat dari persen koreknya. Berarti kita melihat yang lebih sensitif ya Bu ya? Nah ini kan apa namanya kita udah dapat hasilnya ya. Jadi maksudnya kan formulanya ada di atas itu sudah dijelaskan bagaimana mendapatkan formulanya. Jadi untuk apa namanya sensitivity D itu kita merupakan Z transform value dari hit dikurangi Z transform value dari false alarm. Nah dapatlah Z transform value-nya kan adalah 0,842 dikurangi minus 0,842 sehingga hasilnya adalah 1,683. Kemudian kriterianya bagaimana? Kriterianya itu apa formulanya? Minus Z transform value dari apa hit ditambah Z transform value dari fase alarm dibagi 2. Ini cara menemukannya bagaimana itu ada di slide 4546 ya, apa penurunan formulanya. Kemudian dari sini kita dapatkan bahwa Z transform value dari H itu adalah 0,842 ditambah ya kan antara ZH dengan H ya. Jadi kalau ZH itu adalah Z transform value dari H, kemudian kalau H dari hit, kalau H gede itu tuh adalah probabilitas dari hit gitu. Sehingga kalau di sini kalau untuk persen korek yang kita lihat adalah probabilitasnya bukan Z transform value-nya gitu. Kemudian ini dikurangi dengan F dibagi 2. Jadi dapatlah kita hitnya 0,8 ya atau 80% dikurangi 20%. Jadi 60% dibagi 2 jadi 30% ditambah 0,5. Jadi 80% correct-nya.
Kemudian kita melakukan perhitungan yang sama untuk our method recognition. Kemudian di sini kita mendapatkan nilai ini gitu. Nah, sekarang saya pengen tanya, kalau kita sudah mendapatkan nilai ini, Anda lebih pilih dokter atau lebih memilih our method recognition? Mbak Yayu. Dan kenapa? Jadi alasannya apa? Kalau dilihat dari nilai P koreknya sebenarnya sama ya Bu, 0,8 Oke. sama 0,8. Mungkin Oke. kalau dari saya lebih pilih automated recognition karena dia lebih sensitif. Nilai Oke. sensitifnya lebih besar ya. Oke, jadi Mbak Yayu lebih pilih ke ER ya. Coba saya gini deh. Saya food ER 1. Terus dokter, sekarang saya tanya satu-satu aja. Ya, terima kasih Mbak Yayu atas penjelasannya. Mas Aji Sama-sama, pilih Bu. dokter. Ini sambil sibuk-sibuk Senti ya. Insya Allah nanti kita jam 8 kita selesai. Jadi pembukaan Senti jam 8:10 ya? Sudah boleh join dari setengah 8, jam 8 udah mulai Bu. Oh, oke, siap. Oke. Terus nggak apa-apa disambi ya. Kan Nggak belum apa-apa mulai. Bu. Siap. Kemudian Mas Aji pilih ER atau dokter, kenapa? Sama Bu ya, soalnya kalau Delta sama YS-nya lebih gede, 98. Oke. Mbak Ica. Saya juga ER. Soalnya? Karena nilai D-nya lebih besar ya Bu. Jadi gray areanya kalau di kurva itu dia pasti lebih kecil. Oke. Kalau Mas Fahrudin? Iya Bu, Pilih ER atau dokter? pilih dokter sih Bu, karena biasnya itu kan kriterianya dia ada di tengah. Jadi misalkan ada yang ternyata pas periksa banyak yang tidak terdeteksi adanya kanker, nanti kalau misalkan 100 orang diperiksa tidak ada kanker, nanti banyak deteksinya banyak yang salah karena dia mengira ada kanker itu tadi. Jadi kalau itu kan lebih cenderung netral ya kriterianya di 0,0. Oke. Mas Elan, pilih ER atau dokter? Yang ER aja Bu. ER aja, karena mayoritas ya. Oke. Terus, apa penjelasannya kenapa? Sama tadi Bu, kriteria sensitivity-nya lebih tinggi Bu. Oke. Mbak, siapa tuh namanya? Mbak Amira, pilih ER atau dokter? Sama Bu, untuk saya AR juga karena tadi sensitivitas habis itu persentase koreknya juga lebih tinggi. Oh, oke. Oke ya. Ya. Nah, kalau kita diberikan pilihan seperti ini, jadi sebetulnya gini, sebetulnya nilai sensitivity atau sebetulnya ini adalah kita sebut dengan discriminability ya. Jadi D ini adalah discriminability. Jadi untuk kita diberikan atau kita bisa menghitung nilai discriminability, kita bisa menentukan bias atau criterion curve, kemudian kita bisa menentukan percent correct. Ini sebetulnya adalah data pendukung kita ketika kita ingin membuat keputusan. Sehingga di sini meskipun kita bisa menghitung ini, maka kita kembali lagi keputusannya adalah ke decision maker gitu. Walaupun ketika kita mau membuat keputusan, maka kita perlu mempunyai data-data pendukung gitu ya. Nah, di sini discriminability seperti yang sudah dijelaskan di slide sebelumnya, itu adalah bagaimana dua kurva ini, jarak dari dua kurva ini artinya apakah ada overlap atau tidak, dan seberapa overlap antara kurva hit dan kurva signals and kurva noise gitu. Sehingga kalau misalnya kurva signal dan kurva noise-nya itu tuh little overlap, maka nilai D-nya semakin tinggi. Tetapi kalau high overlap, maka nilai D-nya semakin rendah, seperti itu ya. Dan jadi kalau misalnya Anda mengatakan bahwa oke, karena D-nya
lebih tinggi, ya oke, itu bisa saja diterima. Nah, tetapi kita lihat lagi di sini bahwa persen koreknya itu sama. Artinya apa? Kalau dilihat apa namanya, discriminability atau kemampuan untuk dibedakan antara signals dan noise-nya atau membedakan signals dan noise-nya itu AR tuh lebih baik memang dibandingkan dengan dokter. Tapi ketika kita lihat persen koreknya sama. Dan dokter di sini punya kelebihan apa? Kelebihannya adalah tidak bias. Nah, kalau automatic recognition, kalau kita lihat adalah nilainya minus 0,874. Dan ketika nilai criterion C itu adalah minus, maka dia cenderung shift ke kanan. Nah, ketika dia shift ke kanan, itu artinya apa? Dia cenderung mengatakan yes. Jadi ketika dia cenderung mengatakan yes, maka ketika nanti ada orang yang berobat, kemudian automatic recognition itu akan cenderung mengatakan bahwa iya kamu ada kanker gitu. Sehingga ketika dibuka atau dioperasi atau di kemo ternyata kankernya tuh nggak ada, misalnya tumornya tuh nggak ada, misalnya seperti itu. Nah, sehingga ini juga cukup berbahaya bias itu. Sehingga apa namanya, given all of this data, yang lebih baik itu sebetulnya adalah doctors. Kenapa? Memang sensitivity-nya lebih rendah, tetapi persen koreknya sama dengan mesin. Dan kelebihannya adalah itu tadi, dia punya apa namanya, bias yang dia tidak memiliki bias atau unbiased. Nah, ketika unbiased maka dia akan memberikan informasi yang tepat ketika ketika membuat atau memberikan informasi tentang signal itu, apakah memang signal itu ada atau tidak, seperti itu. Artinya dia tidak ada kecenderungan untuk mengatakan tidak, atau tidak ada kecenderungan untuk mengatakan ya, tetapi lebih melihat kepada apa yang terjadi, seperti itu. Begitu. Jadi kalau lihat sensitivity, lihat juga persen koreknya. Itu ya. Oke, good. Sekarang ada pertanyaan atau ada sanggahan? Bu, saya mau bertanya, kalau yang kriterianya itu dia menunjukkan apa ya, Bu? Maaf. Bias. Jadi apakah dia cenderung, jadi kalau sensitivity itu adalah secara umum apa namanya, kurva apa namanya, detection ini, kurva di sini kan adalah apa namanya, ini kurva signal, ini kurva signals, ini kurva noise. Nah, semakin dia tidak overlap antara kurva signal dan kurva noise, itu adalah discriminability. Artinya kita signal dan noise-nya dapat dibedakan lebih baik gitu. Nah, kalau ini dia menunjukkan bias-nya. Jadi, apakah ada kecenderungan seseorang untuk mengatakan iya, ataukah ada kecenderungan seseorang untuk mengatakan tidak. Jadi itu adalah orang itu tergantung cenderung dia tuh risky atau dia tuh liberal. Jadi cenderung konservatif, risky atau liberal, atau cenderung konservatif. Jadi misalnya kalau apapun yang terjadi, saya lebih cenderung mengatakan tidak. Nah, itu kriterian ditunjukkan dari nilai kriteriannya. Jadi atau apapun yang terjadi, saya lebih cenderung mengatakan iya. Itu saya berarti orangnya adalah liberal gitu, atau risky, kita sebut risky garis miring liberal gitu ya. Itu ketika apapun yang diberikan, baik signal maupun noise, itu kita cenderung mengatakan saya melihat signal gitu. Itu apa namanya, risky atau liberal. Tapi kalau konservatif itu dia cenderung mengatakan tidak. Jadi walaupun ada sinyal atau nggak ada sinyal, dia bilang enggak gitu. Itu kriterian seperti itu. Atau maksudnya bias ya, kriteria itu menunjukkan biasnya. Begitu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Bu, mau tanya Ya, boleh? ya silakan. Bu, saya jadi bingung itu yang slide-nya yang slide keberapa ya, yang ada high criterion sama low criterion itu loh, Bu. Bentar, mana? Ke atas lagi. Ini, kan? Masih di atasnya lagi. Ini? Masih di atasnya lagi. Nomor berapa, Mbak? Berapa ya? Yang sebentar.
Yang dia no detection yang keberapa ya? Yang ketiga atau keempat itu loh Bu, yang ada kurvanya. Ini, Sebentar. ini. Masih di atasnya lagi Bu. Oh, sebentar. Ya, mana halaman berapa? Slide nomor? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 25. Nah, ini. Ini. Ya, Apa? ini salah satunya. Kan kalau kriterion itu kan bias, di mana dia itu cenderung mengatakan yes ya, Bu. Yes atau no. Ini tergantung. Dia bisa cenderung mengatakan yes, bisa cenderung mengatakan no. Jadi tergantung nilai C-nya. Kalau nilai C-nya itu negatif, dia cenderung bergerak ke kanan. Itu apa namanya? Dia cenderung mengatakan yes. Tapi kalau nilai C-nya positif, dia cenderung ke kiri, itu dia cenderung mengatakan no. Jadi C itu tergantung apa namanya? Nilainya. Jadi apakah dia cenderung mengatakan yes atau mengatakan no, itu nanti kita lihat dari nilai C-nya. Oh, soalnya saya di pengertian kriterion sebelumnya itu kan person to say sinyal present ya. Jadi asumsi saya kriterion itu cenderung ke yes-nya. Jadi kalau cenderung ke yes-nya sebenarnya dia itu false alarmnya tinggi. Tapi ini di judulnya kan low kriterion ya. Jadi saya tadinya bingung. Oh, jadi kalau nilai kita, jadi ini, nah ini tadi saya katakan, kan kalau tadi kan saya katakan kalau misalnya C-nya itu minus atau low, maksudnya nilai C-nya itu minus atau nilai C-nya itu rendah, maka dia akan apa namanya cenderung kurvanya cenderung, maksudnya bukan kurva, ini kan kurva PDF. Nah kurva CDF-nya itu dia akan cenderung bergerak ke kanan sehingga dia akan cenderung apa namanya lebih banyak mengatakan ya, lebih banyak dia itu menjadi liberal, jadi cenderung mengatakan apa namanya ya, jadi lebih banyak cenderung mengatakannya dan lebih banyak membuat false alarm. Tapi kalau apa nilai kriterianya positif, maksudnya tinggi, nah dia tuh akan lebih cenderung mengatakan no gitu. Jadi dia ini lebih konservatif gitu. Jadi yang tergantung nilai kriterianya tadi. Nah, makanya kita tadi menghitung nilai C. Nah, di sini nilai C-nya si dari hasil perhitungan ini nilai C-nya si dokter itu 0. Apa artinya? Dia unbiased gitu. Jadi dia tidak cenderung mengatakan iya atau tidak cenderung mengatakan tidak gitu. Tetapi si automated recognition nilai C-nya minus atau low ya. Jadi low criterion sehingga dia cenderung mengatakan yes gitu. Jadi dia memberikan false alarm yang cukup tinggi sehingga nanti misalnya ada plat tumor itu dia bilang ada meskipun itu mungkin tidak ada sehingga jadi akan berdampak kepada memberikan unnecessary treatment gitu. Ya, siap. Sama-sama. Mbak Amira, ayo. Udah belum ini? Ayo Mbak Amira. Jawabannya D-nya berapa? Mohon maaf Bu, saya masih bingung di nilai minus Z-nya itu nanti bagaimana ya Bu ya? Oke. Tentu. Jadi di sini kita baca dulu, kita pahami dulu. Ya? Masih bingung. Oh nggak apa-apa, nggak apa-apa. Jadi gini, apa namanya? Di sini ada kita pengen lihat apakah manusia itu cenderung lebih baik ketika mendeteksi gerakan ke kanan dibanding gerakan ke kiri. Kemudian kita membuat sebuah eksperimen atau kita melakukan sebuah eksperimen di mana ada titik yang fine, maksudnya yang nggak terlalu kentara gitu, yang bergerak ke kanan sama ke kiri, ada random assignment di setiap trial yang berbeda atau di trials yang berbeda. Nah, kemudian kita sebagai observer, misalnya responden sebagai observer itu melihat si trial tadi, si
titik yang faint tadi, titik yang nggak terlalu kelihatan tadi, itu mau dia bergerak ke kanan atau ke kiri pada saat titik itu bergerak gitu. Nah, kemudian eksperimenternya menghitung resultnya. Nah, di sini berarti apa? Signalnya apa? Keputusan untuk gerakan right sama gerakan left, ya kan? Ya. Ya, sekarang decision-nya apa? Decision-nya adalah gerakan kita decide itu gerakan right atau itu kita decide gerakan left gitu kan? Atau seeing right, seeing left. Gitu ya. Nah, sekarang di sini kita lihat, oh 95% orang itu betul ketika right way trials, artinya ketika dia itu bergerak ke kanan, orang juga betul mengatakan bahwa si dots tadi bergerak ke kanan. Berarti ini adalah hitnya ya. Jadi 95% di sini. Kemudian hanya 60% yang benar ketika bergerak ke kiri. Nah, sekarang bergerak ke kiri dan itu benar gitu. Jadi ketika titiknya bergerak ke kiri dan betul bahwa titiknya memang bergerak ke kiri, maka di sini kita isi 60% ya kan? Jadi ketika sinyalnya bilang ke kiri, sinyalnya ke kiri dan dia bilang itu ke kiri gitu. Jadi 60%. Nah, kemarin gimana caranya sisanya columns-nya adds up ya. Jadi di sini ada 5%, di sini ada 40%. Karena penjumlahan kolom ini adalah 100%. Ya. Oke, kita sudah dapat nilai ini. Di sini adalah probability dari hit, ya kan? Di sini. Dan ini adalah probability dari false alarm. Ya nggak? Ya, Bu. Oke. Nah, terus sekarang kita ingin tahu D-nya, discriminability. Jadi bagaimana dari dot tadi, kemudian kita plot kurvanya, bagaimana itu tendensi untuk dapat dibedakan dari dua kurva left sama kurva right gitu. Kurva noise dan signalnya. Jadi di sini signalnya kita katakan right, kemudian yang noise-nya kita katakan left ya. Kemudian, oke, sekarang D itu gimana cara ngitungnya tadi? Z transform value dari H dikurangi Z transform value dari F. Coba tolong carikan saya Z dari 95% itu berapa? 0,95 dikurangi Z transform value dari 0,4. Berapa? Cari ya. Yang dari H itu 1,65 kayak. 1,65, oke. Sebentar. 1,65 terus minus 0,4 Z dari 0,4. Coba kita lihat. Z dari 0,4 ya, ini benar 1,65 ya, 95%. Ya. 1,645 ya, 1,65 sih. Kemudian Z dari 0,4 di sini ya. 0,4 nih dia. Minus 1, kok 0,4 sebentar salah. 0,4. Nah, ini dia. Minus 0,255. Minus 0,255 ya. Benar nggak? Minus 0,255. Ini 1645. Jadi berapa D-nya dijumlahkan? Layarnya saya masih kelihatan apa udah nggak kelihatan lagi ya? Halo? Masih kelihatan, Bu. Masih kelihatan, Bu. Oke, berarti 1,645 tambah 0,255 berarti 1,9 ya. 9,9. D-nya.
D-nya 1,9. Nah, terus kita hitung apa lagi? Persen koreknya ya. Persen korek ketika melakukan melakukan deteksi. Persen koreknya adalah 0,5 ditambah probabilitas dari hit dikurangi probabilitas dari false alarm dibagi 2. 0,5 ditambah hitnya berapa? 0,95 dikurangi 0,4 dibagi 2. Berarti 0, berapa tuh? 45 bagi 2, 25. 0,725 ya persen koreknya. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya tuh sebetulnya yang paling penting adalah, am I justified in concluding that people really are better at rightward motion? If not, why not? Nah, berarti kan yang dilihat oleh dia sebetulnya adalah kriterianya ya. Artinya biasnya gimana. Nah, kita cari aja nilai kriterianya gimana. Kriterian sama dengan apa? Bu, Ya? yang PC itu berarti 0,95 kurangi 0,4 bukannya 0,55 terus bagi 2 ya, Bu? Berarti 0,0. Iya, Bukan 0,55 bagi 2 berapa? 0,275 ya? Iya. Oh iya, berarti 0,275 ditambah 0,5, Mas. Oh, ditambah lagi, Bu. Jadi 0,775. Dah. Terus kriterianya minus Z transform value dari dari hit ditambah Z transform value dari false alarm dibagi 2 ya. Ya nggak sih? Oke. Soalnya saya ngintip nih sambil ngintip yang di kiri itu. Nah, jadi sama dengan, nanti Anda jangan khawatir ya, pas ujian saya kasih rumusnya, jadi kita nggak usah ngafalin rumus. Saya kasih rumusnya sama saya kasih tabel Z-nya juga. Jadi jangan khawatir. Terus, nah nanti C sama dengan minus apa tadi, Z transform value dari hit ditambah Z transform value dari false alarm dibagi 2. Nah, sekarang minus Z transform value dari hitnya tadi adalah 1,645 dikurangi 0,255 dibagi 2. Minus 695. Artinya apa kalau minus? Dia low criterion. Kalau low criterion itu artinya apa? Dia cenderung mengatakan yes, atau dia cenderung mengatakan right ya. Kalau di sini kan kita katakan right and left. Dia memang cenderung mengatakan right. Jadi cenderung betul ketika deteksi gerakan ke kanan dibanding gerakan ke kiri. Dan kita lihat di sini berdasarkan criterion level yang ada. Begitu ya. Jadi SDT kurang lebih seperti itu, dan biasanya nanti perhitungan SDT ini nanti akan digunakan sebagai input untuk alarm system. Jadi apakah memang ada sesuatu di situ, dan biasanya misalnya contoh yang paling saya ingat sekarang tuh STCA, jadi short term conflict alert. Dan short term conflict alert itu juga mendeteksi berdasarkan itu ketika apakah akan ada konflik atau tidak. Jadi selain jarak dari atau predicted distance atau predicted approach, kemudian juga dilihat dari nilai-nilai ini untuk sebagai input bagi STCA gitu. Jadi nilai-nilai ini akan dijadikan alarm system biasanya. Jadi SDT application itu banyak digunakan juga misalnya kayak kalau kita mendeteksi X-ray baggage gitu ya, itu juga kita bisa menilai juga bagaimana kemampuan seseorang dalam mendeteksi ketika ada zat berbahaya atau ada senjata dan hal-hal yang tidak diizinkan. Misalnya itu juga menggunakan
STT, untuk aplikasi STT dalam implementasi sistemnya. Seperti itu. Apakah ada pertanyaan? Kalau tidak, Belajar ya. yang ada kurva kemarin itu Bu, mungkin bisa dijelaskan yang ada slide 38 atau berapa itu? Coba. Sebentar. Slide 38. Dari slide 38, Mas. Ini, bukan? Iya Bu, tentang itu yang garis-garis terus bentuk garis-garis 38 Oh. sampai 40 42 itu dari slide 38. Oh, dari slide dari sini ya. ROC ya. Jadi ini apa namanya, di sini kita ada yang namanya receiver operating characteristic. Di sini kita mau dengan apa ya, ini kurva ini sebetulnya menunjukkan karakteristik dari receivernya atau karakteristik dari respondennya, seperti itu. Nah, secara umum tuh karakteristik dari responden itu seperti apa? Dan ini dibentuk dari nilai hit rate dan false alarm rate, gitu ya. Nah, di sini kalau misalnya kita punya hit rate 90%, artinya apa? Ketika ada sinyal datang dan memang ada sinyal, kemudian kita mendeteksi sinyal tersebut selama 90%, sebanyak 90% dari total trialnya, itu kita sebut dengan hit rate. Jadi, nah sekarang di hit rate ini kan sekitar 90% di sini ya. Kemudian false alarm-nya adalah ketika sinyalnya nggak ada, tapi kita bilang ada sinyal gitu ya. Nah itu 30% false alarm rate-nya. Inilah titik untuk receiver response untuk 90-30. Ini titiknya. Oke, gitu. Nah, kemudian kalau perfect detection gimana? Kalau perfect detection itu ketika 100% ada sinyal dan 100% kita mendeteksi. Berarti ini adalah titik dari perfect detection. Oke. Oke ya. Nah, kemudian di sini tadi yang dikatakan oleh Mas Aji, mau ada sinyal, mau tidak ada sinyal, kita selalu mengatakan bahwa kita melihat sinyal gitu. Sehingga itu adalah kasus no detection. Jadi di sini adalah kasus perfect detection, ini adalah kasus no detection. Kemudian false alarm rate-nya juga 100%. Ini no detection case atau no detection dot ya. Kemudian yang tadi dijelaskan oleh Mas Aji, ketika kita selalu mengatakan tidak, meskipun apa-apa, karena ini ayo ada enggak gitu, enggak, ini ada enggak, lihat enggak, selalu bilang enggak, kita selalu bilang tidak. Ketika kita selalu bilang tidak, itu juga kita tidak mendeteksi. Dan contohnya di titik ini, ketika dikatakan tidak, ketika ada sinyal pun dikatakan tidak gitu, sehingga hit rate-nya 0%, kemudian false alarm rate-nya juga 0%. Jadi di sini adalah titik no detection, di sini juga tadi titik no detection. Kemudian tadi saya katakan bahwa no detection itu juga ketika kita selalu mengatakan yes atau no dalam persentase yang sama. Jadi misalkan ada sinyal atau tidak ada sinyal, kita selalu 50% dari 50% dari deteksi itu kita selalu bilang ada sampai 50%, terus kita bilang enggak, misalnya seperti itu ya. Sehingga ketika row-nya ini sama jadi ketika hit rate itu sama dengan false alarm rate. Ini adalah kasus no detection juga. Seperti itu. Ini selanjutnya juga sama. Jadi ketika kita selalu bilang dalam trial
trial di mana ada sinyal, kita selalu bilang 40% waktunya, misalnya ada 10 trial ya, 10 trial. Kita nggak peduli itu ada sinyal atau nggak ada sinyal, kita selalu mengatakan ketika dia ada sinyal, kita selalu mengatakan 4 kali itu bahwa iya, 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 iya. Kemudian ketika tidak ada sinyal, saya juga selalu mengatakan 4 kali bahwa saya melihat gitu. Padahal belum tentu itu gitu kan yang kita lihat seperti itu. Nah, sehingga apa namanya? Ketika saya ulangi lagi ya, ketika hit rate dan false alarm rate itu sama persentasenya, artinya kita tidak peduli bagaimana sinyal itu kemudian muncul atau tidak, kemudian kita mengatakan respons yang sama untuk berapa persen dari trial itu, baik untuk sinyalnya ada maupun tidak ada, itu juga kasus dari no detection. Nah, sehingga dan begitu seterusnya, jadi 30%, 20%, 60%, dan seterusnya. Sehingga titik ini itu adalah titik no detection ya, yang selalu bilang tidak ada tadi, walaupun ketika sinyalnya memang tidak ada dan dia selalu bilang tidak ada gitu. Jadi sinyalnya ada maupun sinyal tidak ada, dia selalu bilang tidak ada. Nah, kemudian di ujung sini sinyalnya ada maupun sinyalnya tidak ada, dia selalu bilang ada. Jadi itu juga no detection. Nah, ini garis ini itu adalah garis no detection. Jadi kurva ini, garis ini adalah kurva lagi. Garis ini adalah garis no detection atau garis tidak adanya deteksi. Garis ini. Nah, kemudian ketika kita memplot bahwa misalnya saya dari 20 trial saya betul 95 atau hit 95%. Kemudian saya melakukan false alarm sekitar 80%. Jadi ini titiknya di sini seperti itu. Kemudian kita misalnya kita punya trial 15 ya, trial 15, kemudian kita hit sebanyak 70% dan kita membuat false alarm atau mendeteksi false alarm 30%. Jadi titiknya di sini. Sehingga di sini ini membentuk trial yang ada ini membentuk kurva yang disebut dengan karakteristik dari receiver-nya gitu. Nah, ini ketebalan dari kurva atau selisih dari kurva maksimum dikurangi dengan garis tidak adanya deteksi, itu menunjukkan sensitivitas atau menunjukkan discriminability tadi. Jadi semakin tinggi nilai selisih dari titik optimum untuk receiver operating karakteristik ini, semakin tinggi ini dikurangi dengan ini semakin besar, maka ini menunjukkan bahwa discriminability-nya semakin besar. Jadi semakin kecil overlap antara sinyal dan noise, seperti itu. Ya, kurang lebih seperti itu, Mas. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Oke, sepertinya sudah 10 menit lagi. Mau ada yang ditanyakan lagi atau kita sudahi dan akan masuk ke Senti? Maksudnya siap-siap ke Senti. Saya ikut teman-teman sih. Mungkin untuk presentasi yang tugas kemarin kita lakukan di minggu depan ya, sekalian dengan yang jadi untuk presentasi tugas kemarin kita lakukan di minggu depan, sekalian kita cek jawaban dari soal yang akan saya kirimkan segera pagi ini untuk tugas minggu depan. Itu ya. Ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, kita akhiri. Bagaimana teman-teman? Karena ini sudah hampir mulai sentinya. Sudah? Oke. Oke, kalau gitu saya akhiri. Ya? Sudah cukup, Bu. Oke, kalau gitu saya akhiri. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya dan sampai jumpa di Senti dan insya Allah sampai jumpa minggu depan. Minggu depan kita kembali jam 8.15 lagi ya? Atau mau tetap jam 7? Jam 8 aja, Bu.
Oke. Ya, kita kembali ke jam 8.15 lagi. Oke, selamat pagi, jaga kesehatan semuanya. Selamat pagi Bu, terima kasih Bu. Ya, Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Fitri. Terima kasih Bu Fitri, sehat selalu. Terima kasih Bu Fitri. Terima kasih Bu.